Ya, shalom. Selamat melambi laku kita solanasam. Salam sejahtera teman-teman usia syuluku solanasam. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Saat ini kita akan merenungkan tentang 3 tanda kita ada dalam kehendak Tuhan. Teman-temanku syah syulukku solanasam tu dipakaboro lan puang lan pak pudian 130 kasera ayakna 20 saya laku ayat 24. Maka dana kuah saya baca dalam bahasa Indonesia. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Teman-temanku syah syuluk solanasam, penting bagi kita sekalian untuk mengetahui apakah dalam hidup ini atau totemo kumua tontong rikika tua lan pak porena puang matua bak tutae. Takkan saya kumua kita tahu bahwa apakah kita sejalan dengan rencana Tuhan dan masih hidup dalam batas-batas firman-Nya. Mengapa ini penting? Teman-temanku syuluk solanasam. Tatandai syah takanasai kumua kita tahu dan kita yakin bahwa kalau kita keluar dari kehendak Tuhan adalah itu berbahaya bagi jiwa kita, dan itu juga akan membuat kita gagal mencapai rencana Tuhan dalam hidup ini. Teman-temanku syuluk solanasam, kita semua perlu secara teliti dan hati-hati memeriksa diri kita, takaka itu kaleta, apakah kita sungguh-sungguh hidup seturut kehendak Tuhan? Apakah kita berada dalam kehendak Tuhan atau tidak? Kutole patakaka itu kaleta kumua tontong riki kalan katuanta tontong ta oleh si turu pak porayana puang batu tae. Yang menjadi inti di sini ialah dalam 3 hal yang akan saya sampaikan pada saat ini. Kita mungkin saja merasa hidup dalam kehendak Tuhan oleh karena misalnya kehidupan kita secara ekonomi diberkati Tuhan. Mungkin kita semua merasa makmur secara ekonomi, tapi itu bukan berarti satu-satunya tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Denki pasti lan inanyate atau totemo di antara kita saat ini pasti ada yang mengalami penderitaan. Itu juga belum tentu berarti bahwa kita hidup di luar kehendak Tuhan. Dalam hidup ini, teman-temanku syuluk solanasam, penderitaan pergumulan hidup itu pasti akan ada dan akan kita hadapi dalam menjalani hidup ini. Baik kehidupan makmur secara ekonomi maupun keadaan menderita sekalipun tidak berarti bahwa kita hidup
dalam kehendak Tuhan atau di luar kehendak Tuhan. Hal tersebut perlu kita uji dengan firman Tuhan atau kadangnya puang matua. Yang pertama, kita mentaati firman Tuhan. Jika kita mentaati firman-Nya, maka sungguh kita ada di dalam kehendak Tuhan. Asalkan kita mengikuti seluruh perintah firman-Nya, bukan hanya beberapa firman-Nya saja atau batu-batu pirarika tu kadena puang matualan Alkitab, tetapi taeta turu itu kadena puang matua pira. Maksudnya dipilih-pilih itu ya susilan katuan na kumua domo malebopo teta male to payake senga-sengaan na dipogau. Ya, ini keliru teman-temanku syashuluk selanasang. Sebab ketidaktaatan kepada salah satu atau beberapa perintah dari firman Tuhan berarti kita juga tidak memenuhi keseluruhan firman-Nya. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 sampai 24, firman Tuhan berkata, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yang kedua, kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Firman Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang taat kepada Tuhan dan berjalan dalam kehendak-Nya dapat menghasilkan buah. Kita dapat menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai ayat yang kelima firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Teman-temanku syashiluk solanasang, apa yang dimaksud dengan buah dalam ayat ini? Berhubungan dengan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasuhan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-temanku, syashiluk kusulanasang, jika kita menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, maka itulah salah satu tanda bahwa kita sesungguhnya ada dan hidup dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, bahwa kita dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan melindungi dan memelihara setiap orang yang percaya kepadanya dan yang berjalan di dalam kehendak-Nya.
Hal ini bukan berarti hidup kita akan terhindar dari segala masalah. Teman-temanku syashuluk solanasam, kita bisa saja menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita. Tapi dalam setiap masalah ketahuilah bahwa Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan melindungi dan menyediakan apa yang kita perlukan. Dia ada dan berkarya secara luar biasa dalam hidup kita, dan Dia akan menyatakan penyertaannya dalam hidup kita. Yamato teman-temanku syashulukku seorang asam tu dipakabor oleh puang yang menjadi tanda bahwa kita hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang kedua berbunyi demikian: orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Biarlah firman Tuhan ini yang akan memberikan kepada kita semua kekuatan, dan Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada kita semua. Teman-temanku syashuluk solanasam, selamat menjalani hidup yang senantiasa dikehendaki oleh Tuhan. Kita berjalan dan menikmati hidup yang dianugerahkan kepada kita semua. Roh Kudus yang akan memampukan kita menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Nya. Amin.